Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan isu reformasi gaji ASN dan guru menuju sistem gaji tunggal ya, atau yang disebut dengan single salary system ya. Nah, kenapa kok ini diutarakan kembali? Karena sebenarnya ide ini itu muncul 10 tahun yang lalu ya, tapi sampai detik ini tuh belum benar-benar direalisasikan oleh Menteri Keuangan ya. Untuk yang saat ini tuh mungkin ditinjau ulang bagaimana mekanisme untuk penyaluran single salary sistem ini untuk ASN, karena kedepannya tentu akan sangat menguntungkan ya untuk ASN maupun guru-guru ketika nanti pensiun ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bingung seperti apa sih sebenarnya sistem single salary itu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem single salary ini. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, bahwasanya untuk guru-guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk mengajar, kemudian pegangan siswa maupun pegangan guru, kemudian PPG, ya modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tersebut ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu guru. Jadi Kepala BKN itu telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan ya terkait dengan penerapan gaji tunggal untuk ASN termasuk guru, kemudian dosen, TNI, Polri maupun pensiunan gitu. Nah, ini disampaikan melalui Rakernas Kopri menegaskan pentingnya reformasi birokrasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan birokrasi yang sehat untuk mewujudkan asta cita presiden. Nah, ASN itu harus menjadi the right man on the right place at the right time dengan karakter yang kuat. Nah, itu yang disampaikan ya. Jadi di dalam Rakernas tersebut itu mengusulkan kembali yang sempat tertunda, yang belum disetujui ya waktu itu terkait dengan single salary ini ya. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya wacana sudah lama ya Bapak Ibu guru ya, sejak 10 tahun yang lalu, tetapi ya belum adalah realisasinya. Nah, jadi gagasan sistem gaji tunggal untuk single salary, kalau kita lihat di sini bahwasanya ini merupakan salah satu poin utama di dalam Rakernas tersebut ya, dan usulan penerapan single salary system atau sistem penggajian tunggal bagi ASN termasuk guru. Nah, sistem ini dimaksudkan untuk menggantikan skema lama di mana gaji pokok dan tunjangan itu dibayarkan secara terpisah gitu untuk yang ini ya, untuk yang lama gitu. Nah, penjelasan sistemnya itu adalah ASN itu menerima satu paket gaji bulanan yang sudah termasuk tunjangan seperti tunjangan kinerja, sertifikasi, kemahalan, dan lain-lain. Kemudian tunjangan menjadi sekitar 75% dari total nilai gaji tunggal. Nah, pembayaran ini menjadi lebih sederhana dan transparan, jadi tidak ada lagi perbedaan waktu antara pencairan gaji pokok dan tunjangan. Nah, sistem ini itu diharapkan bisa lebih adil dan efisien serta memperkuat kesejahteraan bagi ASN-ASN. Jadi lebih diutamakan untuk masa jangka panjang ya Bapak Ibu guru ya ataupun ASN ya. Jadi bukan untuk sekedar yang uji coba gitu ya, bukan. Nah, lalu seperti apa dampak bagi guru sertifikasi maupun non sertifikasi kalau sistem gaji single salary ini diterapkan gitu. Nah, dalam konteks guru ASN baik PNS maupun P3K saat ini tuh ada dua jenis penerima, yaitu gaji pokok dari APBN maupun APBD dan tunjangan sertifikasi yang dicairkan terpisah sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek. Nah, dengan sistem gaji tunggal, kedua komponen ini akan digabung menjadi satu paket gaji bulanan. Nah, guru tidak perlu menunggu pencairan tunjangan sertifikasi secara terpisah. Nah, sistem pensiun juga akan menghitung total penghasilan, baik itu gaji plus tunjangan, bukan hanya gaji pokok seperti saat ini. Artinya, setelah pensiun, guru itu akan menerima manfaat pensiun yang lebih besar dan proporsional. Itu ya, jadi lebih kepada masa depan ya. Nah, kemudian kemudahan yang lain itu terkait dengan pencairan sertifikasi guru itu tidak lagi seperti triwulan-triwulan gitu Bapak Ibu guru. Jadi langsung melekat di gaji satu, gaji tunggal itu, ya gitu. Jadi
nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan yang kalau Bapak Ibu menerima apa itu bulanan plus terpisah dengan tunjangan-tunjangan yang lain semacam itu. Nah, lalu bagaimana dengan dukungan dari Korpri ya dan RAPBN di tahun 2026 ini? Jadi gagasan single salary itu bukan hal baru sebenarnya. Jadi Korpri itu telah mengusulkan sistem ini sejak 10 tahun yang lalu. Namun baru pada tahun 2025 itu mendapat perhatian serius. Ya, jadi target sederhananya adalah ASN pensiun dengan tenang, tidak terbebani utang, dan kembali ke masyarakat dengan bermartabat. Nah, oleh karena itu, Korpri berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memberikan berpihak ke yang lebih besar terhadap kesejahteraan ASN, termasuk memastikan TPP ya, dalam hal ini adalah tunjangan perbaikan penghasilan di daerah yang dibayarkan rutin dan mencukupi. Nah, dalam nota keuangan dan ARAPBN tahun 2026 di 392 halaman, pemerintah mencantumkan progres strategis ya, mulai dari transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem gaji tunggal itu bukan sekedar wacana, tetapi itu sudah menjadi bagian dari rencana kebijakan nasional jangka menengah. Nah, oleh karena itu, sistem ini itu akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2026 untuk seluruh ASN di pusat dan daerah. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana di tahun 2026 Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau di tahun 2026 sudah berubah, ini menjadi kabar baik. Nah, tujuan dan prinsip reformasi birokrasi. Jadi untuk penjelasan tambahannya dari sumber yang lain itu menyebutkan bahwa single salary itu dapat dipahami sebagai sistem di mana ASN baik PNS maupun P3K itu hanya memperoleh satu bentuk pendapatan yang menyatukan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan menjadi satu paket. Nah, tujuannya untuk menghilangkan kompleksitas birokrasi penggajian, kemudian mengurangi potensi ketimpangan antar daerah, dan menjamin kesejahteraan ASN secara lebih berkelanjutan ya. Jadi memandangnya lebih ini ya, jadi mendorong birokrasi yang lebih sehat ya, transparan gitu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya itu ringkasan dan manfaat ya dari sistem gaji tunggal ini. Jadi prinsip dasar birokrasi ini kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi itu menjadi kunci keberhasilan. ASN itu harus ditempatkan sesuai kompetensi dan karakter. Kemudian karir ASN itu perlu memiliki kepastian dan kesejahteraan yang memadai. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menyederhanakan struktur dan menyehatkan sistem agar pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ininya ya? Kalau saya simpulkan bahwasanya sistem penggajian ASN dengan sistem tunggal itu di saat ini itu sedang diperjuangkan oleh Korpri dan BKN untuk diterapkan pada tahun 2026. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan guru, membuat proses administrasi itu lebih sederhana, menjamin keadilan dalam pensiun dan tunjangan, serta mendukung reformasi birokrasi nasional menuju tata kelola yang efisien, sehat, dan transparan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.